Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar ini kita mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk materi kita hari ini adalah penyembelihan hewan. Jadi penyembelihan hewan merupakan materi yang sangat penting karena ketika penyembelihan ini benar, maka hewan yang kita sembelih menjadi halal, dan ketika penyembelihan itu tidak benar, maka penyembelihan ini dianggap tidak sah dan hewannya menjadi haram. Materi penyembelihan ini adalah materi pelajaran fikih kelas 9. Guru pengampunya Pak Solahuddin, ini saya sendiri. Dan nantinya akan berlanjut ke materi akikoh dan kurban. Baiklah anak-anak sekalian, setelah materi ini saya sampaikan, tentunya harapannya anak-anak bisa mempraktekkan penyembelihan. Jadi tahu caranya dan sekaligus bisa mempraktekkan. Dan ketika nanti ada masalah-masalah, nanti anak-anak bisa menyelesaikan karena sudah dijelaskan oleh Bapak. Intinya nantinya anak-anak bisa praktek langsung dengan menggunakan hewan dan bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketentuan penyembelihan hewan. Jadi ada pengertian, ada dalil, ada rukun dan syarat, dan tata cara penyembelihan. Yang pertama yaitu pengertian penyembelihan hewan. Menurut lughat, arti penyembelihan itu macam-macam anak-anak. Nanti ada adzabhu, ada banyak ya. Artinya penyembelihan itu baik, suci. Dan penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat yang tajam pada bagian leher. Ya. Yang dimaksud adalah saluran pernafasan dan makan. Ini yang pada intinya ulama sepakat dua ini yang harus terpotong, yaitu hulkum dan mari. Nanti ada tambahan dujadain atau pembuluh darah, vena dan arteri. Sampai putus hingga binatang tersebut mati agar halal dimakan. Ini tujuannya ketika penyembelihan benar agar halal untuk dimakan. Adapun dasar hukum atau dalil tentang penyembelihan ini adalah Quran surat Al-An'am ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzikra-smullahi 'alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran surat Al-An'am ayat 118. Selanjutnya, yang ketiga, rukun dan syarat penyembelihan hewan. A. Orang yang menyembelih. Jadi, orang yang menyembelih itu syaratnya yang pertama adalah orang Islam. Jadi tidak halal sembelihan orang yang tidak Islam. Nanti penjelasannya berlanjut, boleh tapi ahli kitab nanti. Selanjutnya,
berakal sehat, artinya tidak gila. Yang ketiga, menyembelih dengan sengaja, artinya dia menyengaja menyembelih, bukan main-main. Yang keempat, menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Dan yang terakhir, orangnya melihat, benar-benar orangnya melihat dan sengaja untuk menyembelih. Adapun B, hewan yang disembelih syaratnya adalah hewannya masih hidup. Jadi tidak sah menyembelih hewan yang hewannya sudah mati duluan. Yang kedua, hewan yang disembelih adalah hewan yang halal dimakan. Selanjutnya C, alat yang digunakan untuk menyembelih. Ini penting. Yang pertama adalah bendanya tajam dan dapat melukai. Ya, tajam dan mampu melukai. Yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Ya, kalau zaman dulu pakai batu mungkin ya yang tajam. Bambu itu kalau dalam bahasa Jawa bisa disebut ulat. Ya, kulitnya bambu itu yang tajam. Dan besi ini bisa berupa pisau, ya, pedang dan sebagainya. Kemudian benda tersebut tidak terbuat, benda yang dibuat menyembelih ya, tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Jadi tidak boleh menyembelih hewan dengan menggunakan tulang atau gigi dan kuku, karena itu merupakan cara-cara orang Majusi ya. Kemudian bagian tubuh yang disembelih, itu binatang yang disembelih ya, yang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernafasan dan urat saluran makan. Jadi dua urat ini yang harus terpotong, saluran makan dan saluran pernafasan. Nanti ada tambahnya untuk jadain, itu urat nadi kanan kiri juga terpotong. Binatang yang tidak disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, menyembelihnya dilakukan di bagian mana saja dari badannya asal mati. Seandainya kambing kejebur sumur umpamanya tidak bisa diraih lehernya, maka dipotong mana saja yang kiranya dia bisa mati karena luka sembelihan kita tadi, walaupun di mungkin kakinya atau mananya. Kemudian bila di dalam binatang yang disembelih terdapat janin atau anak binatang dan didapatkan dalam keadaan mati dalam perut induknya tadi, ya, maka anaknya juga halal karena apa? Kematiannya itu disebabkan kematian induk yang disembelih. Kemudian tata cara penyembelihan hewan, ya. Tata caranya membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, ya, lambung kiri di bawah, kemudian dipegang pisaunya, ya, dihadapkan ke arah kiblat, kemudian dipotong urat, ya, pernapasan dan dadul makannya. Dan ketika menyembelih membaca kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam menyembelih, yaitu menyembelih dengan alat yang tumpul, ya, urat nadi kanan kirinya tidak terputus, ya, jadainya tidak terputus, kemudian menyembelih sampai putus lehernya. Itu merupakan hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Nah, itulah anak-anak beberapa hal terkait penyembelihan. Nah, sebelum Pak Guru tutup, nah, mungkin anak-anak nanti kerjakan beberapa soal yang akan Bapak sediakan pada anak-anak. Mana yang termasuk hukum mana, yang termasuk mari mana, itu nanti dijelaskan. Nah, semoga penjelasan Bapak sedikit memberikan manfaat dan anak-anak bisa mencerna, bisa memahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, demikian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.